Banyak orang salah mengatakan bahwa tulisan fakta dan opini itu sangat berbeda. Bahkan keduanya dibatasi oleh tembok yang tidak bisa bersinggungan. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Fakta dan opini, tulisan berita dan artikel opini, itu keduanya memiliki perbedaan tetapi juga memiliki kesamaan. Sehingga tulisan berbau fakta atau berita itu tidak bisa digaris tegaskan, dipisahkan dengan tegas, diberi jarak dengan opini. Fakta yang ditulis melalui laporan hasil observasi tentu menyajikan data dan fakta yang ada, lalu diungkap apa, siapa, kapan, bagaimana, kondisi seperti apa, berapa jumlahnya, dan apa di situ, semuanya tentang fakta. Dan dari fakta itu orang percaya terhadap informasi itu, apalagi didukung oleh penulisnya yang betul-betul jago untuk melaporkan hasil observasi. Dan orang lebih suka dengan tulisan itu karena dilihat, dibaca dari berbagai sisi, dibaca oleh siapapun, hasilnya akan sama seperti kondisi itu. Nah, itu berdasarkan fakta. Satunya tulisan opini. Tulisan opini itu tulisan berdasarkan pendapat, gagasan, pengamatan si penulis itu sendiri, lalu dia menulis sesuatu yang belum terjadi, atau sesuatu yang sedang terjadi, atau sesuatu yang akan terjadi. Jadi tulisan opini itu bisa lintas tidak terjadi, terjadi, dan tentu akan terjadi. Tapi perlu diingat bahwa tulisan fakta itu objektivitasnya tinggi, tulisan opini subjektivitasnya tinggi. Nah, karena objektif dan subjektif inilah maka banyak orang yang memisahkan antara tulisan berita, fakta dengan opini. Padahal opini itu tulisan yang di atasnya tulisan fakta. Dari fakta-fakta yang ada tersimpan dalam pikiran, lalu seseorang bisa beropini. Contoh, Ibu kita Kartini, tulisan suratnya itu adalah tulisan eksposisi, tulisan berbau opini. Tetapi opini yang dibangun oleh Ibu kita Kartini itu opini yang berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh Ibu kita Kartini. Berkat opini-opini itu, orang-orang Belanda terpengaruh, maka orang Belanda melakukan gerakan untuk bagaimana negara kolonial ini, negara jajahan ini dapat dientaskan, tidak hanya diserap hasil buminya, tetapi juga dibangun. Berkat Ibu kita Kartini, berkat opini Ibu kita Kartini, muncul kebijakan pendidikan di tanah jajahan. Akhirnya orang Indonesia banyak yang sekolah. Mau contoh lagi, Indonesia Merdeka ini sebenarnya juga didorong, didukung berkat opini yang ditulis oleh pahlawan kita. Bagaimana Muhammad Yamin beropini, bagaimana Agus Salim beropini, Muhammad Hatta, Bung Karno beropini, dan opini itu mengkerucut menjadi sebuah perasaan yang sama, akhirnya merdeka. Jadi tulisan opini itu mengandalkan fakta dan data, lalu tulisan yang berita berdasarkan data belum tentu bisa menjadi opini. Opini itu sebenarnya tulisan di atasnya tulisan berita. Dia lebih di level berikutnya di tulisan berdasarkan fakta.
Memang tulisan opini itu bersifat subjektif, tetapi tidak ada orang yang menulis ngawur tanpa didasari oleh renungan data, simpulan fakta, abstraksi dari apa yang dia rasakan. Nah, subjektivitasnya berangkat dari fakta. Tidak mungkin opini itu berangkat dari dunia kosong. Tidak mungkin opini itu berangkat dari dunia yang tidak pernah dia lihatnya. Opini itu tulisan lebih bagus dibanding berita. Karena opini itu membuat orang bertanya, membuat orang ingin membuktikan fakta, membuktikan data. Bahkan hanya untuk opini, sebuah tulisan karya ilmiah, dia mengupas di hasil penelitiannya, lalu hasilnya akan memunculkan opini baru yang dinamakan saran. Nah, di saran itulah mereka menuliskan opini. Tindak lanjut dari penelitian ini sebaiknya begini, sebaiknya begini, sebaiknya begini. Itu opini. Opini yang berangkat dari karya ilmiah. Maka teman-teman semua jangan pernah menganggap tulisan opini itu tulisan jelek. Jangan menganggap tulisan opini ini tulisan buruk. Dan jangan menganggap bahwa tulisan opini ini tulisan yang tidak ada kandungannya apa-apa. Opini yang sebenarnya selalu didukung oleh fakta dan fakta dan data itu mengkerucut menjadi sebuah pendapat. Nah, kalau bisa anak-anak kita semua mulai membiasakan tulisan opini, karena tulisan opini ini dasar dari berpikir kritis. Ketika kita nanti berpikir kritis, maka opini akan masuk di dalamnya. Karena syarat berpikir kritis itu yang pertama adalah skeptis. Melihat sesuatu itu secara skeptis. Dia mendekonstruksi fakta yang ada. Kok begini? Kalau dibeginikan, apa yang akan terjadi? Kalau begini terus, nanti akan begini. Itu tulisan opini. Nah, berikutnya di kesempatan lain saya akan menjelaskan tentang tingkatan tulisan. Supaya semua paham bahwa menulis itu, bahwa menyampaikan sesuatu, kalau hanya berdasarkan fakta dan data, itu masih peringkat bawah. Namanya tulisan deskriptif. Laporan hasil observasi. Naikkan menjadi sebuah opini, naikkan lagi menjadi sebuah tulisan renungan, tulisan reflektif, naikkan lagi menjadi sebuah tindakan yang bagus dari sebuah reflektif itu. Jadi, tulisan berdasarkan fakta dan tulisan berdasarkan opini itu berhubungan. Opini selalu dibangun dari data dan fakta. Sedangkan tulisan data dan fakta belum tentu berangkat dari sebuah opini. Tetapi kalau keduanya dihubung-hubungkan sangat bagus. Jadi jangan dipisahkan tulisan antara fakta dengan opini. Meskipun kita akan tahu ini opini, kita akan tahu ini fakta. Kalau opini biasanya ditandai oleh mungkin, bisa jadi, seandainya, kemungkinan, perkiraannya. Jadi sesuatu yang belum terjadi. Atau kalau dilakukan akan terjadi seperti ini. Kata akan itu masih belum pasti. Tetapi dari pikiran-pikiran opini itu dunia ini berkembang. Yakinlah temuan-temuan baru itu berangkat dari sebuah keresahan. Dan keresahan itu muncul ke dalam sebuah opini. Opini subjektivitas akan masuk menjadi sebuah temuan yang subjektivitas. Dan temuan itu ternyata berharga bagi masyarakat luas. Jadi, terima tulisan berdasarkan fakta dan terima juga tulisan berdasarkan opini. Lalu cobalah membuat tulisan bersifat opini. Sampai di sini, salam Kayan Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.